Indonesia memang merupakan negara dengan begitu banyak sejarah di dalamnya. Banyak contoh kejadian-kejadian sejarah yang menarik untuk dibahas. Salah satunya Kampung Pilar, Desa Sibanteng, Kecamatan Lisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yaitu Mausoleum Van Mottman. Bersama tim kami menelusuri Mausoleum Van Mottman yang merupakan peninggalan Belanda. Nah, sekarang kita sudah berada di kisaran Mausoleum Van Mottman. Bapak bisa jelasin apa aja yang ada di museum ini? Yang ada di museum ini adalah makam. Ini makam keluarga Gerrit William Kazimir. Jumlahnya ada 37 makam. Di dalam ada 4, di luar 33. Di antaranya ini yang di luar makam Peter Cornelis, Jacob Breiner, istri Gerrit William Kazimir, terus Frederick Hendrik, terus William Smith, terus Peter Hoekman, terus Dolce, ya, terus ada lagi orang Tionghoa, kalau nggak salah Tan Hui Nyong. Terus yang ke dalamnya ini yang dikatakan Mausoleum Van Mottman. Ini ada 4 jenazah di kanan 2, di sebelah 2. Makam ini berbeda dengan makam pada umumnya. Makam ini dikelilingi pagar bambu setinggi tidak lebih 1 meter. Ini memiliki pemandangan kebun yang indah. Bangunan mausoleum ini dibangun oleh Menhir Mottman berbentuk letter plus atau palang. Dan menurut Anthony Holly, arsitekturnya merupakan replika dari gereja Santo Petrus yang berada di kota Roma, Italia. Cungkup ini orientasinya menghadap ke arah utara-selatan. Pintu masuknya berada di selatan. Tepat di atas pintu masuk terdapat tulisan Vam Pr F Mottman. Pada bagian atasnya bangunan tepat di tengahnya ada kubah segi 8 bergaris setengah 1,5 meter. Di bagian dalam bangunan terdapat kamar yang dibagi menjadi 2 tingkat tempat disemayamkannya 4 jasad mumi keluarga Van Mottman. Di halaman cungkup terdapat 12 pilar bekas nisan kuburan Belanda. Luas keseluruhan situs ini kurang lebih 600 meter persegi dengan luas bangunan kurang lebih 40 meter persegi. Setidaknya ada 37 orang anggota keluarga Van Mottman yang dimakamkan di sini, termasuk Gerrit William Kazimir Van Mottman, yang konon merupakan salah satu orang terkaya di Jawa Barat. Pengurus makam Ucu Sumarna berusia 70 tahun menjelaskan, Mausoleum Van Mottman dibangun pada abad ke-18 dan merupakan salah satu kompleks pemakaman para saudagar kaya pada zaman penjajahan Belanda. Bapak sudah berapa lama menjaga sama merawat museum ini? Kalau Bapak sifatnya turun-temurun, dari mulai yang bikin kepada dari bau ke buyut, ke kakek, ke bapak, ke bapak-bapak, baru bapak, orang tua. Jadi sudah turun-temurun.
Sejarah apa saja Pak yang ada di museum ini? Sejarah untuk apa? Mulai berdirinya, ya. Iya. Jadi diawali dengan datangnya seorang menir Belanda ke Indonesia yang namanya Gerrit William Casimir. Di kala itu dia baru berumur 14 tahun dan lahirnya di Padegoro di negeri Belanda, ikut bergabung dengan gubernur jenderal yang ada di Batavia. Dia diangkat jadi kerja rendahan, seorang kerani, mungkin kalau sekarang kurir. Jadi lantaran dia pintar, disekolahin, dia itu disuruh mengelola perkebunan yang ada di satu keresidenan. Satu keresidenan itu meliputi 3 kabupaten, Bogor, Cianjur, Sukabumi. Jadi dia tinggalnya sementara di Istana Bogor. Setelah lama dia tinggal di Dermaga. Jadi itu direktur pertama perkebunan Dermaga khususnya, dan meliputi semua perkebunan yang ada di Kabupaten Bogor dan Cianjur dan Sukabumi. Ya, yang direktur utamanya Gerrit William Casimir. Dan bukan itu pula, dia adalah seorang kontraktor, membuat jalan, jembatan, bendungan air, penyaluran irigasi air bersih yang ada di Kabupaten Bogor itu yang dialirkan ke Batavia yang bersumber dari Ciomas, air Cimenjal kalau nggak salah namanya. Itu jembatan yang telah dibikin sama di Jembatan Merah, sekarang masih ada. Stasiun, terus bendungan air masih seperti Keracak, pembangkit tenaga listrik, jalan Anyar Panarukan. Malahan dia itu ada keluarganya yang menjadi tangan kanan Denles, ibunya di sini. Jadi setelah itu dia mempunyai di Kabupaten Bogor dia mempunyai perkebunan seluas 120.000 hektar. Jadi tinggalnya di Dermaga. Nah, setelah itu lama kelamaan dia kan namanya juga orang, maksudnya pasti akan mati. Nah, jadi dia minta untuk lahan penguburan. Penguburan itu dia dikewasakan kepada Mbah Ilyas. Ini yang ada di dalam ini itu yang dikatakan meselium. Jadi mayat yang diawetkan. Jadi kalau keluarga Jara itu bisa dilihat karena ini tutupnya pakai kaca, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Ini keadaannya sekarang sudah begini rusak karena ada penjarahan besar-besaran. Kira-kira setelah pintu benteng penutup sekeliling itu roboh kira-kira tahun 60-an, karena waktu itu orang Belanda masih ada waktu itu. Tapi setelah pembebasan Irian Barat tahun 60-an, orang-orang Belanda yang ada di Indonesia harus angkat kaki walaupun yang ada di perkebunan. Pada waktu itu yang diserahkan kepada Presiden Soekarno kira-kira tahun 1960-an di Dermaga. Terus
Terus Bapak ini di kemana ini? Bumi ini karena dirusak oleh dijarah oleh orang-orang Belanda, mungkin bukan dijarah, kalau orang Belanda, orang Jepang itu merusak. Karena kan dia juga rencana mau ngejajah, di sini sudah ada orang Belanda pasti ya. Jadi tapi mayatnya itu dibawa ke negeri Belanda, digantikan sama keluarga Geri juga. Terima kasih atas waktunya. Kita juga sudah mendapatkan informasi-informasi dari Bapak. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Bapak, terima kasih.